eh, kita lalu mencari landasan bersama, apa yang menjadi landasan supaya kita menjadi satu negara. Kesamaan bahasa nggak ada, kesamaan agama nggak bahasa, kesamaan suku nggak ada, sejarah, ekonomi, politik, geografis, berjauhan nggak ada. Itulah makanya terjadi perkelahian atau percaturan. Akhirnya tercapai juga satu kompromi, yaitu ada dua keinginan, negara Islam atau negara sekuler. Itu dua isunya. Ya, jalan tengah akhirnya tercapailah konsensus anak bangsa ini, Pancasila sebagai dasar negara kita itu. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hasil konsensus, bukan hasil galian orang kok, hasil konsensus kita bersama. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Selanjutnya, penetapan Presiden nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan strip atau penodaan agama secara resmi hanya diakui 6 agama. 1 Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2007 telah diakui aliran kepercayaan agama asli Nusantara. Kemudian Presiden Gus Dur juga menetapkan libur untuk agama Konghucu, Imlek, dan macam. Nah, ini terjadi konflik program transmigrasi dulu pada Pak Harto. Ini orang Jawa pada ke Kalimantan, ke Sumatera dan sebagainya, itu juga dinilai terjadi konflik. Belum lama kan antara Dayak sama Madura ya, dan di mana-mana kan terjadi konflik karena mereka itu mengakuinya sebagai penjajahan suku Jawa. Kemudian pengalaman yang sama-sama kita alami itu hendaknya menjadikan kita pelajaran, karena bagaimanapun sejarah itu kan Dedi adalah sebagai supplier bahan baku pokok ideologi kita ini. Ya, tidak bisa dibohongi. Yang terjadi itu pelajaran. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa setelah reformasi tahun 98, saya sebagai narasumber adakan seminar di Jatibarang di gedung PUI dengan Sri Bintang Pamungkas. Saya bilang segera ini setelah selesai segera pertama kali diprioritaskan rekonsiliasi. Sebab ancamannya kalau tidak rekonsiliasi Indonesia bisa bubar. Beliau waktu itu mengatakan, mana mungkin Indonesia bubar? Saya tidak membantah, cuma saya bertanya, mana Sriwijaya, mana Majapahit, mana Tarumanegara, mana Romawi, mana dinasti Ottoman, mana dinasti Umayyah, mana dinasti Abbasiyah, mana Assyria, mana Mesopotamia, mana Babilonia, mana Uni Soviet. Suatu ketika kita juga bisa mengatakan mana Indonesia. Nah, yang jadi persoalan nantinya ini, bayangkan apa tidak mengenaskan bahwa nenek moyang kita yang berjuang membayar dengan darah dan nyawa untuk kita semuanya lalu akan hilang seperti itu. Nanti penderitaan kita bukan hanya itu. Kalau Yugoslavia itu terpecah jadi 6. Kalau kita berapa? 50 Pak. Nanti Purwakarta kerajaan keturunan sendiri, Indramayu juga kerajaan sendiri, mungkin lebih dari itu. Nanti apa yang terjadi? Kalau sudah negara ini kecil-kecil, yang terjadi adalah kita akan menjadi satelit negara besar kok. Itu satu.